Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan ke proses instalasi. Proses instalasi adalah proses yang sangat penting sekali dalam pengelolaan OJS, seperti halnya dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Sebelum melakukan instalasi, tentunya kita harus mempersiapkan dulu environment-nya sehingga nanti sistem yang kita install dapat berjalan dengan baik. Untuk OJS 3 sendiri membutuhkan beberapa minimum requirement, ya, persyaratan minimum seperti PHP 5.3, kemudian membutuhkan MySQL. Oke, pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan topik kita mengenai OJS dan khusus untuk proses instalasi dan upgrading. Untuk proses instalasi sendiri ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama tentunya berhubungan dengan proses requirement-nya atau persyaratan dari proses instalasi sendiri. OJS 3 memiliki sistem requirement. Setidaknya Anda harus memiliki PHP versi 5.3 ke atas. Kemudian menggunakan MySQL 4.1 ataupun bisa menggunakan Postgre 9.1. Untuk web service-nya bisa menggunakan Apache, bisa menggunakan Microsoft IIS. Untuk Apache-nya Apache 1.3 atau lebih besar lebih baik, ya. Kemudian ISS-nya bisa menggunakan ISS 6 minimal. Ya, sebaiknya ISS 7 atau yang terbaru. Sistem operasi sendiri bisa menggunakan sistem operasi apa saja, bisa menggunakan Linux, bisa Mac, bisa Windows juga, ya. Baik, kita lanjut saja untuk proses instalasi. Proses instalasi untuk OJS 3 sangat mudah sekali dan prosesnya sangat cepat, ya. Tidak membutuhkan waktu lama. Karena ini adalah aplikasi berbasis web, maka pastikan Anda memiliki layanan web service, baik web service untuk localhost ataupun Anda nanti bisa juga membeli hosting, ya. Dan ada beberapa tahapan di sini dan tahapannya juga tidak terlalu banyak. Pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendownload filenya, kemudian mengekstrak file OJS ke web directory, ya. Kalau Anda menggunakan web hosting biasanya di public HTML. Kemudian kalau di localhost biasanya atau di SAM, Anda bisa ke HTT docs-nya, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasi. Sebelum melakukan instalasi ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Pertama tentu mendownload file OJS terbaru. Dan kali ini kita akan mencoba OJS 3. Maka pastikan Anda sudah mendownload file OJS 3-nya. Silakan kunjungi website Open Journal System dari PKP. Di sana ada beberapa versi dan pilihlah versi terbaru yang paling stabil. Sekarang kita pindahkan file tersebut ke web directory. Untuk localhost biasanya kita menggunakan HTT docs, ya, htdocs atau www, ya. Di sana kita kopikan file OJS-nya. Yang perlu kita lakukan adalah mengekstrak file OJS tersebut, karena file OJS yang di-download biasanya tersimpan dalam format zip, ya. Oke, setelah proses ekstraksi selesai, kita tinggal mengganti nama foldernya menjadi folder yang kita inginkan. Contohnya di sini saya mengganti menjadi folder jurnal. Oke, foldernya sudah saya ganti. Selanjutnya kita membuat satu file untuk menampung penyimpanan submissionnya nanti. Kita beri nama foldernya file saja. Ya. Jika telah selesai, selanjutnya kita ada beberapa folder yang perlu diatur izin untuk penulisan foldernya. Kita bisa melihat di sini ada public. Kita buka jadi writable, apply. Oke, kemudian ada beberapa folder lainnya. Silakan Anda ikuti saja foldernya. Izinkan penulisannya. Jika dia read only, kita hilangkan pilihan read only-nya.
Oke, jika semua folder telah diizinkan penulisannya, Anda siap untuk melakukan instalasi OJS. Di sini kita instalasinya menggunakan browser. Silahkan masukkan linknya localhost, kemudian masukkan /journal karena kita membuat tadi namanya jurnal. Oke, silahkan isikan informasi administrasinya. Di sini saya gunakan username-nya account admin, kemudian passwordnya, mengulangi password dan email. Oke, bahasanya Inggris saja. Anda bisa mengganti karakternya jadi UTF-8. Kemudian ini folder tadi yang kita buat, folder untuk penyimpanan submission filenya. Kita beri nama tadi, foldernya adalah files. Oke, kemudian untuk settingan database-nya kita gunakan di sini MySQL, hostname-nya localhost, username standar dari SAM biasanya adalah root, kemudian passwordnya kosong, dan database name-nya kita ganti jadi jurnal atau OJS. Sini saya ganti menjadi jurnal, dan kita buat, pastikan kita mencentang create new database, dan ini OAI-nya kita berikan jurnal atau arbitrary juga boleh ya, kita ganti saja jadi arbitrary sebagai contoh. Oke, kalau sudah selesai tinggal install. Tunggu beberapa saat, prosesnya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Ya, proses instalasi itu ya selesai. Selanjutnya kita tinggal login dengan menggunakan password admin yang kita buat sebelumnya. Oke, Anda telah berhasil menginstal OJS di localhost Anda. Di sini belum ada jurnal karena ini adalah baru diinstal. Anda bisa menambahkan nanti jurnalnya di bagian hosted jurnal. Kemudian ada juga fungsi-fungsi administratif lainnya. Kita tidak akan lebih detail membahas fungsi administratif di sini. Oke, kita coba membuat sebuah jurnal. Create jurnal. Beri nama, di sini saya contohkan arbitrary. Kemudian deskripsinya saya kosongkan dulu. Path ini juga sangat penting, kita berikan sesuai dengan nama jurnalnya. Nah, jika telah selesai tinggal klik save. Oke, telah selesai. Selanjutnya kita memberikan informasi mengenai jurnalnya. Di sini kita silahkan isi nama jurnalnya, kemudian jurnal abbreviation, singkatan jurnalnya, publishernya, Universitas Andalas misalnya. Oke, kemudian EISSN. Ya, sorry, di sini di sini yang print ya. Oke. Ya, kita bisa mengisi masthead ini, kita ambil dari arbitrary contohnya. Masthead adalah editorial biasanya. Ya, kopikan editorialnya. Kita tinggal paste di masthead. Ctrl V ya. About journal kita juga bisa ambil dari arbitrary. About home ya, kita copy saja bagian depannya. Oke, sudah, ambil sedikit saja. Oke, kita paste di sini. Journal summary. Ya, ini kita bisa ambil juga bagian dari arbitrary-nya.
ambil semuanya. Oke, C, Ctrl V. Oke, selanjutnya tinggal continue. Sudah, kita diminta untuk mengisi kontaknya, prinsipalnya, siapa penanggung jawabnya. Di sini saya isikan saja nama saya sebagai penanggung jawab, kemudian ya, gelar juga boleh, username-nya, email, maaf ya, Universitas Andalas. Oke, continue. Sudah. Selanjutnya appearance, untuk tampilannya kita bisa menambahkan logo. Untuk halaman depannya kita gunakan logo Universitas Andalas. Oke, open. Sudah. Oke. Ya, selanjutnya tinggal mengisi informasi mengenai page footernya ya, bagian bawah dari web kita. Biasanya berisi informasi tentang copyright ataupun tentang indexing. Kemudian warna untuk bagian atas kepala webnya, dan kita juga bisa nambahkan informasi-informasi lainnya. Lebih detailnya nanti kita bisa ke sesi berikutnya. Kemudian submission, ini aturan-aturan saja, bisa juga kita lewatkan saja. Dan kemudian indexing juga kita lewatkan, dan user kita bisa membuat user di sini ya. Oke, finish, sudah selesai. Jurnalnya sudah ada, jurnal arbitrary, juga ada jurnal lain yang saya buat di sini. Sekarang kita lihat tampilan webnya. Oke, di sini sudah selesai kita proses instalasi OJS ke dalam localhost. Atau untuk tujuan pembelajaran, Anda dapat menggunakan layanan free OJS 3 yang disediakan oleh relawan Jurnal Indonesia. Selanjutnya nanti kita akan melihat detail-detail informasi mengenai layanan-layanan OJS, khususnya bagaimana pengaturan OJS untuk administrasi. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.